kembali lagi di channel kita No Mantra. Oke, hari ini kita akan mencari tips And trik bagaimana menjadi lebih pintar dan bervalue dari narasumber kita, Gregory dan Samantha. Oke, udah siap? Oke. Ada pertanyaan pertama nih, aku mulai dari Samantha dulu lah ya. Oke, yang pertama, apakah Anda memiliki tips and trik agar menjadi pintar? Nah sebenarnya tips dan trik menjadi pintar tuh kayak gak ada tipsnya. Cuman ya menurut aku tuh kalian tuh harus belajar dengan rajin biar bisa jadi pintar dan menang wawasan. Oke, jawaban yang bagus dan jawaban sejuta umat ya. Tapi emang sih kalau kita ada niat untuk belajar, kita bisa lebih pintar. Haha, ya kan Jo? ya sih, sebenarnya tergantung niat aja. Sama buat ulangan biologi tetap aja tuh remedial kalau belajar juga ya. Oke, kita lanjut ya ke Gregory. Oke, pertanyaan untuk Gregory. Bagaimana cara menjaga konsistensi belajar meski ada rasa malas atau bosan? Caranya itu menurut aku kita masing-masing harus punya jadwal pribadi biar belajarnya selalu ada waktu gitu loh, nggak selalu lewat. Oh, jadi harus buat jadwal gitu ya? Biasanya bikin jadwalnya gimana? Biar aja kayak jadwal sekolah gitu sih. Oh, ditulis langsung kan mana di sekolah, di kamar lu? Enggak. Ya, Bikinnya di Google Sheets. Ya. Oke, jadi selanjutnya, apakah pintar hanya soal nilai akademik atau ada yang lain menurut kalian? Menurut aku sih ya kepintaran itu tuh bukan kayak dari akademik, soalnya bisa kayak dia pintar siapa tahu dia pintar musik atau dia pintar olahraga, itu juga termasuk kepintaran yang besar. iya. Itu contohnya lah. Oke. Berarti nggak sesuai langsung dari nilai akademik aja lah ya, bisa dari segala hal. Oke, aku punya pertanyaan lagi buat Gregory. Apa peran kebiasaan membaca, menulis, atau belajar hal baru dalam membuat kita jadi pintar? Kalau kita membaca atau menulis sendiri, menurut aku itu lebih gampang dicerna ilmunya daripada dijelasin. Soalnya kalau dijelasin kita bisa nggak fokus. Oh, masuk kuping kiri, masuk keluar kuping kanan gitu. Oke. Oke, selanjutnya gimana sih cara kalian biar bisa lebih bervalue di mata orang lain? Bervalue dalam hal apa ya? Dalam hal kehidupan. Iya, jadi kayaknya value lah ya. Bervalue. Kayak kelihatan kayak orang pintar orang kaya udah bervalue gitu. Iya. Kayaknya kan lumayan pintar ya, jarang satu mulu di kelas kan. Iya. Sebenarnya ada bervalue dalam tanah. Jadi menurut aku kalau kita contoh kita bisa dikejar untuk kayak beasiswa gitu kan, ada beberapa orang tua yang mau anaknya pintar biar bisa beasiswa gitu kan. Iya, oke. Maksudnya bervalue gitu. Iya, biar punya nilai lah di mata orang lain, kayak dihargai gitu. Oh, biar dihargai kita nggak boleh ya mereka gini, kita nggak boleh malas, kita harus ada jadwal sendiri, harus rajin. Oke. Pertanyaan bagus, tapi pertanyaan ini diambil Gregory ya. Oke, bagus. Oke, apa kebiasaan kecil sehari-hari yang bisa membuat kalian jadi pribadi yang lebih pintar sama bervalue? Menurut aku sih ya caranya ya kalian tuh coba rutin baca buku, karena di buku tuh banyak ilmu, jadi kalian tuh bisa baca sambil nambah ilmu di buku itu. Bukan buku ini ya. Komik. ya. Bukan buku novel juga ya. Iya. Oke, skip ya. Sebenarnya kalian ada nggak sih sosok yang kayak
menurut kalian pintar terus bervalue? Terus hal apa, kalau ada hal apa yang bisa kita dapetin dari dia? Sikap. Sosok yang bervalue, menurut aku sih mungkin berapa teman aku ya. Contoh kan di kelas kita pasti ada yang lebih pintar lagi dari kita. Mungkin kita bisa ambil cara belajar dia. Oh, boleh disebutin siapa orang? Mungkin salah satu teman kamu yang pintar gitu. Ya, baik aja sejarah juga. Oke. Oke. Oke, skip ya. Menurutmu apa lebih penting, pintar atau punya sikap yang baik? Menurut aku sih dua-duanya penting ya, karena kalau misalnya kita pintar doang, tapi kita nggak punya sikap yang baik, itu orang bakal tetap, maksudnya orang bakal tetap gak suka sama kita. Jadi kita harus punya keduanya sih. Oke. Jawabannya oke ya, Cep ya. Iya. Oke. Skip to Gregory. Terus kalian kan pinter nih. Cara kalian nemuin bakat kalian kayak, oh aku jadi bagus, oh ternyata aku bagus di bidang ini, aku jadi bisa ini dikembangin jadi pinter gitu, itu gimana ya cara nyarinya? Bakat itu kita semuanya punya bakat masing-masing, gitu di lingkungan. Menurut aku cara carinya paling gampang itu kita harus explore, jangan begitu. Misalnya kamu ketemu bakat kamu di seni rupa, contoh ya. Jangan stick seni rupa terus, karena bakat kamu itu kamu harus di seni rupa. Tapi kamu harus coba yang lain juga. Kayak seni musik. Ya. Oh, kayak Matematika juga. Oh, nggak seni doang ya. Harus akademik juga. Oke, kita skip ya. Apa sih yang membuat kalian tuh jadi kayak sulit berkembang? Ada nggak kejadian yang bikin kalian jadi sulit berkembang? Menurut aku ya, kalau misalnya sulit berkembang sih kayaknya gitu nggak ada ya. Iya. Tapi ya menurut aku ya tipsnya, kalau misalnya kalian kayak berasa sulit berkembang tuh, kalian tuh harus coba eksplor hal baru, kalian harus ngalamin hal baru, terus kalian coba ngambil pelajaran apa yang bisa dapat dari situ. Oke. Bagus. Kalau misalnya sulit berkembangnya karena males dan kurang, itu gimana ya cara ngatasin kemalasan itu? Lagi-lagi harus ada jadwalnya sih menurut aku. Kalau misalnya tiba-tiba kamu jadwalnya ke-skip, tiduran, ngapain tuh gimana jadinya? Iya, Ya, atau nggak ada apa-apa. acara keluarga gitu. Menurut aku kalau misalnya ada acara keluarga yang direncanain, itu kita bisa Dijadwal dari tulisan. ya di jadwalnya kan pasti nggak ada tulisannya, bahkan kalau direncanain. Jadi menurut aku kita bisa lebih perpendek waktunya, tapi semuanya dapat. Kalau masalah tiduran itu kan kita tidak tahu kapan ya, soalnya bukan tidur tapi tiduran. Menurut aku kalau jadwal rutin di skip aja dulu. Oh iya. Oke. Boleh ya? Kita ambil jawabannya. Terus cara belajar dari pengalaman itu bukan hanya dari buku aja kan? Iya. Kita bisa belajar dari pengalaman, karena biar misalnya kita lakuin satu hal terus gagal ya, kita bisa belajarin kenapa kita gagal, jadi lain kali kita kagak gagal. Oh, belajar lagi gitu ya. Boleh kasih satu contoh pengalamannya? Pernah gimana gitu? Mungkin pernah nilainya tiba-tiba rendah atau gimana. Terus kerasa? Iya, cara naikinnya lagi gimana? Ya jadi aku kasih tips ya, aku waktu itu tuh pernah, waktu itu tuh aku lomba, terus di lomba itu tuh aku tuh salahnya itu, aku pokoknya ada satu bagiannya aku nggak belajar, karena aku pikir nggak bakal keluar di lomba. Di ajarnya emang ada, tapi aku kayak males aja, susah, jadi aku nggak belajar. Nah tiba-tiba di lomba itu materinya keluar, dan sampai abis itu aku setelah lomba itu dia aku belajar kalau kita tuh harus belajar semua materinya, karena kita nggak tahu yang keluar. Oke. Kayak gitu sih. Belajar lebih dalam lagi ya berarti ya itu. Iya. Terus menurut kalian pada apa tanda seseorang
punya value dalam hidup orang lain? Kalau tanda orang punya value dalam maksudnya dalam kehidupan orang lain, kehidupan temannya, kehidupan orang tuanya, atau gimana? Jadi you tahu kalau orang lain punya value itu dari mana? Bisa kelihatan atau gimana? Bisa kelihatan sih dari niat belajarnya. Oke, dari nilainya gitu. Iya. Oke, kita lanjut dulu ya. Teknologi itu menurut kalian bisa bikin kita lebih pintar atau justru malah sebaliknya? Menurut aku sih bisa ya, tapi kita harus pakainya buat hal yang benar. Misalnya kita pakai HP buat kita browsing atau kita cari-cari informasi, dan bukan buat main game. Kira-kira suka main game? Iya. Tapi tetap juara satu ya Gregori ya. Kan kita belajarnya di jadwal ya. Ya namanya ada jadwal ya. Iya. Bukan juara satu di game kan? Dua-duanya. Keren banget ya. Oke. Lanjut. Apa peran lingkungan pertemanan dalam membentuk diri yang pintar dan bervalue? Kalau dalam pertemanan, kalau kata berapa orang yang aku pelajari, bukan pelajari sih, kata berapa orang yang aku kenal, itu kita jangan, teman nggak boleh kita pilih-pilih, tapi kita nggak boleh salah bergaul juga. Contoh kalau ada teman yang pintar kayak tadi Yesenia lah bilang, kita boleh belajar dari mereka, dari mereka. Tapi kalau ada orang yang nakal atau sikapnya agak gimana ya, nggak usah sebut nama sih. Tapi jangan terlalu dekat sama mereka gitu loh, bawa. Temenan boleh ya, tapi jangan ambil negatifnya ya. Oke, jadi kan kalian nih pada pinter-pinter banget kan? Iya. Sama sukses lah. Caranya tuh biar tetap rendah hati tuh gimana sih? Ya menurut aku ya, kalau kayak gitu sih ya kita ingat aja kalau banyak kok yang lebih pintar dan lebih sukses daripada kita. Oh iya, bagus banget ya jawabannya. Lumayan ya, atau orang pinter gini. Oke, kalau kamu bisa kasih satu tips untuk jadi pintar dan bernilai, apa itu? Lagi-lagi menurut aku sih yang penting harus ada jadwal. Kalau kita Iya dia tuh emang suka jatuh, soalnya dia terjangkau banget. Jadwal dulu ya berarti ya. kalau kita ada jadwal, menurut aku kemungkinan keplesetnya atau jadwal lebih dikit. Oh iya. Oke. Iya. Bagus sih ya, tetap balik balik ke kasih jawaban yang awal ya. Oke. Tetap konsisten. Gak berubah, oke. Oke, selanjutnya menurut kalian tuh lebih penting punya banyak ilmu atau bisa menerapkan ilmu? Sebenarnya dua-duanya penting sih, soalnya kalau misalnya kita punya banyak ilmu doang, tapi kita nggak bisa nerapinnya ya nggak guna sih. Jadi kita harus duluan. Harus terapin ya. Iya. Oke. Kalian pernah malas nggak? Kenapa? Oke, bagaimana cara kalian mengatasi malas tersebut? Harus cari motivasinya lagi. Motivasi. Dari siapa tuh? Biasanya ada motivasi dari siapa? Motivasi itu bisa beda-beda. Contoh ada yang motivasinya biar bisa juara kelas, ada juga yang bisa pintar gitu loh. Motivasi kamu sekarang apa? Aku kepengen sukses sih. Sukses. Tapi udah jalan satu udah bahagia dong. Iya. Pertahankan mah. Menurut kalian lebih penting konsisten atau motivasi? Menurut aku sih mending konsisten ya, soalnya motivasi kalau kita nggak lakuin ya sebetulnya sama aja. Harus tetap konsisten tiap hari. Terus menurut kalian kegagalan tuh bisa bikin orang lebih pintar atau lebih jatuh? Terus sakit hati. Jujur, menurut aku dua-duanya bisa. Kalau orang nggak punya kedengarannya, kalau orang gagal ya pasti sedih dong, siapa sih gagal nggak sedih. Tapi ada juga yang ambil sedih itu jadi pelajaran. Pernah gagal nggak, Greg? Pernah semua. Ayo jelasin dong. Gagalnya
bisa gimana? Belajar. Iya, belajar. Salah siapa tahu juga. Iya. Contoh lagi ulangan gitu loh, rapotnya agak anjlok, Yes. malah lagi nggak fokus semester gitu. Jadi kedepannya harus harus lebih baik lagi berkembang. Iya. Dari gagal itu kita harus cari kesalahan. Oke. Diperbaiki lagi lah ya. Oke. Sekarang aku mau nanya nih. Siapa orang yang menurutmu pintar dan bernilai dan kenapa? Menurut aku, Ya silakan. menurut aku ya pinter tuh subjektif. Jadi kayak bisa jadi menurut aku orang itu pinter, tapi menurut orang lain itu enggak. Jadi kayak maksud kalian tokoh atau Ya kayak sih kita lebih pengen tahu tokohnya. tokoh yang menginspirasi aku gitu. Iya. Kalau aku sih, aku sebenarnya suka sama salah satu tokoh. Tokoh itu kalian tahu lah Thomas Alva Edison itu. Oh, Dia iya. kan penemu lampu kan. Nah, sebelum dia berhasil tuh dia gagal terus, dia gagal berkali-kali. Jadi aku tuh nerapin di dia kalau kita gagal ya kita harus coba lagi sampai berhasil. Oke, selanjutnya gimana sih kalian bisa numbuhin rasa ingin tahu biar setiap hari kan kalau ada rasa ingin tahu pasti jadi belajar kan. Cara numbuhinnya gimana? Cara memiliki rasa ingin tahu itu menurut aku sih natural ya. Iya sih. Kayak orang berapa ada orang yang penasaran banget kan, ada juga yang cuek. Kayak temennya siapa yang punya rasa ingin tahu banget? Ada nggak? Nggak tahu ya. Gue sebenarnya kurang perhatian juga sih di situ. Lu bisa udah? Oh dia ingin rasa ingin tahunya mungkin ada, tapi aku nggak tahu ke arah mana. Oh, soalnya dia lebih terkenal kan? Terkenal. Terkenal banget. Oke, selanjutnya menurut kalian apakah pintar harus selalu punya banyak prestasi? Menurut aku sih enggak ya, soalnya pinter tuh kayak nggak bisa diukur dalam bentuk prestasi-prestasi gitu. Relatif gitu ya? Ya relatif dan subjektif juga menurut orang-orang pasti beda kan. Oke. Kalau melihat pintar yang bukan dari prestasi itu kira-kira dari mana? Pintar itu aku sebenarnya setuju sih, pintar itu bisa subjektif atau opini orang. Jadi misalnya menurut aku Jason Jarrell pintar, tapi misalnya menurut kalian juga ada gitu. Pintar mungkin ada orang yang ukur dari IQ, mungkin ada orang yang ukur dari prestasi. Jadi beda-beda gitu. Berarti ada juga yang pintar bukan di akademik juga dong? Terus gimana sih cara kalian nunjukin kalian tuh bervalue kayak punya harga diri yang lumayan besar tapi nggak harus pamer? Harga diri itu lebih dilihat orang gimana sih? Terus kayak aku bilang harga diri kan buat beasiswa contoh ya. Itu kan sebenarnya tergantung sekolahnya itu. Tapi kalau aku perhatiin sih sekolah itu biasanya emang lihat dari nilai. Iya. Oke. Kita lanjut ya. Apa kebiasaan kecil kalian yang bisa membuat kalian jadi pintar-pintar nih? Kebiasaan kecil ya, ya menurut aku sih rutin sih, misalnya kayak rutin belajar atau rutin ngapain lah pokoknya kalau apapun yang mau kita lakukan tuh harus rutin gitu. Pokoknya Aku sebenarnya setuju sih. Oke. Berarti harus rutin ya, Gregory ya. Bukan berarti main HP-nya harus rutin. Iya. Adalah main gamenya ya Gregory ya. Oke. Gimana sih caranya tetap termotivasi saat lagi belajarnya itu kayak lagi susah banget, lagi males gitu. kalau gitu ya misalnya kita lagi males belajar nih gara-gara misalnya capek, ya udah menurut aku sih kayak istirahat dulu, habis itu baru belajar lagi. Tapi sebenarnya kayak ulangan juga belajar ya cukup lah berapa kali. Oh, nggak dimotivasi pacarnya gitu ya? Aduh,
bilang ada yang dari pacar, ada yang dari keinginan belajar gitu loh, harus cari lagi. Tapi emang istirahat itu diperlukan. Kalau Gregory apa motivasinya? Aku lagi raja kan pengen sesudah di sini. Lagi motivasi mama, papa, Ya, pacar. pas pacar belum ada. Mama, ya pasti mau memotivasi anaknya biar sukses. Oke. Sama yang tadi kalian bilang kan kalau lagi males kan istirahat dulu. Tapi kadang tuh kalau istirahat suka kebablasan nggak sih? Iya. Pernah nggak? Kalau misalnya kebablasan yang menurut aku paling penting sih, kayak misalnya tidur ya kita harus pas alarm bangun lagi buat belajar gitu kayak. Jadinya jangan kebablasan sampai misalnya kayak kita tidur dari siang jam 2 tiba-tiba bangun-bangun jam 8 gitu. Gregory pernah nggak kayak gitu? Gregory kita mau ketawa-ketawa gitu. Kayaknya. Sering ya. Coba ceritakan. Itu sekali les online, Ketiduran. aku lagi ngapain lupa, pokoknya tiduran bangun-bangun udah terbuat dulu. Karena lesnya cuma tidur. Iya. Menyesal nggak Greg? Ada rasa menyesal? Jujur menyesal, tapi aku udah Karena dimarahin ya. enggak kemarin. Tapi jujur menyesal, tapi aku udah perbaiki, aku udah minta guru satu cari jadwal lain. Oke. Terus kamu kesini apa? Tidur. Bagus sekali Jujur ya. Aku juga ada pengalaman ketiduran. Jujur harus jujur. Ya itu tadi ya. Lain kali. Oke, kita lanjut ya. Menurut kalian, apa hubungan antara disiplin dan kepintaran? Ayo Gregory. Gregory ini disiplin banget nih kayaknya. Dia kan ada tadi jadwal terus. Iya. dengan disiplin itu kita bisa pintar. Oh. Hubungannya itu sih kalau kita disiplin kemungkinan kita lebih besar enggak. Rajin gitu. Iya. Kan konsisten ya, balik lagi tuh konsisten. Kita Iya. harus konsisten melakukan segala hal. Buat jadwal lagi ya Gregory ya. Coba ntar kapan-kapan tunjukin kamarnya Gregory jadwalnya ya apa Gregory. Iya. Atau mungkin bisa dikirim, ntar kita editing di sini. Iya. Oh jangan, oke. Privacy. Privacy ya guys. Oke, selanjutnya kalian kan pada pinter-pinter, pasti ilmunya banyak dong di otak. Gimana sih cara biar kalian jadi nggak gampang lupa gitu sama ilmu-ilmu yang sebelumnya kalian pelajari? Pertanyaan terakhir ya guys. Kalau menurut aku ya, kalau misal kita habis belajar satu materi ini kan kita juga ada catatan ya. Jadi kalau misalnya lupa lagi ya kita baca-baca lagi catatannya. Tapi pasti kalau misalnya kita udah pernah belajar materi itu, terus kita lupa, kita belajar lagi, otak pasti lebih cepat menerima materi ini. Oh. Jadi kalian gak ada kata males gitu ya buat pulang-pulang pelajarannya gitu. Males ya. Jujur setiap manusia ada keinginan lagi diri pasti males. Pasti ada males lah, cuma kan ya bisa diatur lah jadwal main game sama belajar. Berpengalaman kan sekali ya kalian ini ya. Udah konsisten kan, bisa ngatur jadwal. Jago banget emang. Juara satu ini tak terkalahkan kalian ya. Oke, terima kasih karena udah datang ke podcast kita. Iya. Dan makasih juga karena udah kasih informasi-informasi yang bagus banget Dan penting buat kita. dan Oke. buat kalian juga ya guys ya. Nih, ingat Kalian kan bisa belajar. jawaban kalian